Halo Jenius, kembali lagi di YouTube channel Rumah Belajar Jenio. Adik-adik, apa kabarnya nih? Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang konsep mall. Materi pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, kita akan membahas tentang massa atom relatif atau AR dan massa molekul relatif atau MR. Yang kedua, kita akan belajar mol. Yang ketiga adalah jembatan mol. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang volume gas. Langsung aja, yang pertama kita akan membahas massa atom relatif atau AR dan massa molekul relatif atau MR. Pada pembelajaran di kelas kita sudah membahas sedikit tentang perbedaan AR dan MR. Pada video kali ini kita tinggal mengingat-ingat tentang AR dan MR. Sekarang kakak bahas sedikit ya. Massa atom relatif atau AR itu merupakan nomor massa dari sebuah atom. Jadi adik-adik tidak perlu lagi mencari nilai AR karena nilai AR itu sudah tersedia pada sistem periodik unsur pada tabel SPU. Atau jika nanti ada soal tentang AR, nilai AR ini sudah diketahui pada soal. Jadi adik-adik tidak perlu lagi mencari nilai AR. Nah, AR suatu unsur itu diperlukan untuk menentukan massa molekul relatif atau MR suatu senyawa, baik yang merupakan molekul unsur, molekul senyawa, ataupun senyawa ion. MR itu dapat dinyatakan dengan menjumlahkan AR dari atom-atom penyusun pembentuk senyawa tersebut. Jadi MR itu merupakan sigma AR, artinya sigma di sini adalah penjumlahan dari AR-nya. Oke, agar adik-adik lebih paham tentang konsep AR dan MR, di sini kakak sudah menyiapkan contoh soal. Yang pertama di sini sudah diketahui AR dari atom hidrogen adalah 1, oksigen adalah 16, sulfur 32, karbon 12, dan nitrogen 14. Di sini adik-adik disuruh menentukan MR dari H2SO4. Oke. MR dari H2SO4. Di sini caranya adalah kita jawab ya. Di sini H memiliki angka 2. Jadi yang ditulis angka 2-nya dulu ya. 2 dikali AR dari hidrogennya. Kemudian setelah hidrogen selesai kita melanjut ke sulfur. Ditambah karena S itu hanya ada 1 berarti langsung saja. Ditambah ARS. Ditambah O di sini memiliki nilai 4 berarti 4 dikali ARO. Sehingga di sini kita hitung sama-sama ya. 2 dikali ARH. ARH itu adalah 1 ditambah ARS. ARS itu adalah 32 ditambah 4 dikali ARO. ARO itu adalah 16. Di sini 2 dikali 1 2 ditambah 32 ditambah 4 dikali 16 yaitu adalah 64. Sehingga hasilnya adalah 98. Jadi MR dari H2SO4 adalah 98. Yang kedua, kita akan menentukan MR dari CO, buka kurung NH2 tutup kurung 2. Sama ya kayak tadi caranya. Yang pertama di sini adalah atom karbonnya dulu, atom C-nya dulu. Karena C ini tidak memiliki angka, jadi langsung saja yaitu ARC. Ditambah C sudah sekarang O.
ARO. Di sini ada di dalam kurung. Di luarnya ada angka 2, artinya 2 ini adalah milik N dan 2 adalah milik H. Sehingga di sini kita jumlahkan 2 dikali ARN ditambah di sini untuk H-nya adalah 2 dikali 2, 4 ARH. Oke, tadi kita lihat di sini ARC-nya adalah 12. AR dari C adalah 12, AR dari O adalah 16. Di sini AR dari nitrogen adalah 14 ditambah 4 dikali ARH adalah 1. Sini adalah 12 ditambah 16 ditambah 28 ditambah 4. Hasilnya adalah 60. Jadi AR-nya adalah 60. Mudah ya adik-adik? Tadi sudah kita bahas tentang AR dan MR. Sekarang kita bahas mol. Mol itu merupakan satuan yang menunjukkan jumlah ukuran partikel yang ada dalam suatu zat apapun. Nilai mol itu dinotasikan dengan huruf L besar yang disebut sebagai tetapan Avogadro atau bilangan Avogadro, di mana nilai dari tetapan Avogadro adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23 dengan satuan partikel atau atom ataupun molekul. Kemudian, bagaimana ya Kak caranya menentukan mol suatu zat? Nah, tidak usah bingung. Sekarang kita akan membahasnya dengan cara menggunakan jembatan mol. Di sini, jembatan molnya kita bagi menjadi 4. Yang pertama, jumlah molnya itu di tengah-tengah ya. Jumlah mol itu dinotasikan dengan huruf N besar. Di sini, untuk mencari jumlah mol atau mencari N, dapat dilakukan dengan cara yang pertama kita menggunakan volumenya. Kita fokus ke bagian volume dulu ya. Untuk mencari N menggunakan volume, caranya adalah ini STP itu adalah keadaan standar ya. Keadaan standar. Di sini untuk mencari N, rumusnya adalah volume dibagi 22,4. Atau kalau kita mau cari mol, ada cara yang kedua yaitu P dikali V dibagi R dikali T. Ya, nanti penerapan rumusnya akan kita bahas lebih lanjut. Sekarang kakak akan menjelaskan satu persatu rumusnya dulu ya. Oke, ini yang sebelah sini adalah untuk mencari jumlah mol. Kemudian, kalau yang di sebelah kiri di sini adalah hubungannya mol dengan volume untuk mencari volume. Jadi untuk mencari volume caranya adalah tinggal dibalik dari yang tadi. Kalau mencari N itu volume dibagi 22,4, kalau mau mencari volume caranya adalah N dikali 22,4 atau V sama dengan N dikali R dikali, ini harusnya T besar ya, dikali T dibagi P. Ini untuk hubungan N dengan volume. Sekarang kita bahas hubungan N dengan massa atau G besar ya di sini. Kedua, hubungan mol dengan massa. Yang pertama kita gunakan ini yang di atas itu untuk mencari massa ya. Untuk mencari massa, caranya adalah massa, G itu adalah massa sama dengan jumlah mol dikali AR atau dikali MR-nya ya. Jadi ini bukan dikali AR dibagi MR, tapi dikali AR atau dikali MR dari suatu atom atau suatu molekul. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah untuk mencari jumlah mol apabila yang diketahuinya adalah massa. Caranya adalah jumlah mol sama dengan massa dibagi AR atau MR ya. Jadi kalau mau cari jumlah mol itu
Masanya dibagi dengan AR atau MR dari suatu atom atau suatu molekul. Kemudian yang ketiga di sini adalah untuk mencari molaritas ya, hubungan mol dengan molaritas. Molaritas itu simbolnya adalah M besar. Yang pertama di sini yang sebelah kanan dulu ya. Kalau yang di sebelah kanan ini untuk mencari N kecil, berarti mencari jumlah. Kalau mau mencari jumlah mol yang diketahuinya molaritas, caranya adalah N kecil atau jumlah mol sama dengan molaritas dikali volume ya, dikali volume. Kemudian kalau yang di sebelah kiri ini untuk mencari molaritas. Kalau mencari molaritas, caranya adalah jumlah mol dibagi volume. Oke, sekarang hubungan yang keempat, yaitu jumlah mol dengan jumlah partikel. Kalau jumlah partikel di sini simbolnya adalah huruf X. Ya, kita bahas dari yang atas ya. Untuk yang atas di sini adalah untuk mencari partikel ya. JML itu adalah jumlah partikel. Jadi kalau kita mau mencari jumlah partikel yang diketahuinya adalah jumlah mol atau N kecil, caranya adalah jumlah partikel sama dengan jumlah mol dikali ini tadi bilangan apa namanya? Bilangan Avogadro. Jadi kalau mau cari partikel tinggal kalikan saja molnya dengan bilangan Avogadro-nya. Oke, sekarang kebalikannya, bagaimana kalau mau mencari jumlah mol? Kalau mau mencari jumlah mol, adik-adik tinggal dibalik aja, berarti jumlah mol sama dengan jumlah partikelnya dibagi bilangan Avogadro. Ya, ini adalah yang namanya jembatan mol, hubungan mol dengan volume, massa, molaritas, dan jumlah partikel. Ini rumusnya sudah lengkap ya, untuk mencari 5 komponen yang ada di sini. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membahas volume gas. Kenapakah volume gas kok dibahas lagi? Tadi kan sudah dibahas di jembatan mol. Nah, volume gas ini adik-adik, kalau tadi di jembatan mol, kakak balik lagi ya. Di jembatan mol ini khusus untuk keadaan standar ya. Kalau di sini di volume gas kita akan lebih merinci lagi, membahasnya itu tentang keadaan yang lain. Oke, di sini kita baca dulu ya. Volume gas itu bergantung pada suhu dan tekanan ini. Ingat ya, bergantung pada suhu dan tekanan. Beberapa keadaan suhu dan tekanan yang biasa dijadikan acuan penentuan volume gas adalah sebagai berikut. Yang pertama, keadaan standar yang tadi sudah dibahas ya, STP atau keadaan standar. Yang kedua, keadaan kamar atau RTP. Ini adalah STP, ini adalah RTP. Room temperatur, kalau STP adalah standar temperatur. Oke, yang ketiga adalah keadaan tertentu dengan suhu dan tekanan yang sudah diketahui. Dan yang keempat adalah keadaan yang mengacu pada keadaan gas lain. Apa bedanya dari keempat volume ini? Nanti kita bahas lebih lanjut ya pada contoh soal. Oke, kita bahas dulu yang pertama dari keadaan standar. Keadaan standar itu menggambarkan kondisi di mana suhunya itu 0 derajat dan tekanannya itu adalah 1 atm ya. Disebut STP, disebut keadaan standar dan dinyatakan dengan STP. STP itu adalah standar temperature and pressure. Nah, rumus yang digunakan itu sama seperti pada jembatan mol ya. Tadi sudah dibahas pada jembatan mol, yaitu volume sama dengan N itu adalah jumlah mol dikali 22,4 liter per mol ya, dengan satuan liter. Oke, dengan keterangan N adalah jumlah mol gas. Selanjutnya adalah keadaan kamar. Keadaan kamar itu adalah kondisi pengukuran gas pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Disebut keadaan kamar dan dinyatakan dengan RTP, Room Temperature and Pressure.
Tadi kalau STP itu suhunya 0, tekanannya 1 atm. Kalau keadaan kamar suhunya 25 derajat, tekanannya 1 atm. Kalau pada keadaan kamar atau pada RTP, volumenya adalah N dikali 24 liter per mol. Oke, yang ketiga adalah keadaan tertentu dengan suhu dan tekanan yang diketahui. Yang pertama, volume gas pada suhu dan tekanan yang diketahui dapat dihitung dengan menggunakan persamaan gas yang disebut persamaan gas ideal. Jadi kalau ada suhu dan tekanan tertentu yang nilainya itu selain yang STP dan RTP, caranya adalah menggunakan rumus ya. Rumusnya yaitu volume sama dengan N dikali R dikali T dibagi P. Dengan P adalah tekanan gas, satuannya atm, V adalah volume gas, satuannya liter, N adalah jumlah mol gas, satuannya mol, R adalah tetapan gas, satuannya adalah 0,082 L, dan T adalah suhu mutlak, satuannya harus Kelvin. Kalau di soal diketahui soalnya Celcius, berarti adik-adik harus menjumlahkan 273 ditambah suhu Celciusnya. Yang keempat adalah keadaan yang mengacu pada keadaan gas lain. Ya, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas itu hanya bergantung pada jumlah molnya. Misalkan gas pertama dengan jumlah mol N1 dan volume V1, dan gas kedua dengan jumlah mol N2 dan volume V2. Jadi rumusnya sebagai berikut ya. V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Atau kita juga bisa menggunakan N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Oke, kita langsung bahas di sini. Kakak punya yang namanya contoh soal yang pertama. Suatu sampel logam mengandung 5 mol emas murni. Berapa jumlah partikel dalam sampel tersebut? Oke, kita tulis dulu di sini yang diketahuinya ya. Mengandung 5 mol. 5 mol. Berarti di sini ini adalah jumlah molnya, ini adalah N. Jumlah partikel itu adalah X. Oke, sekarang gimana caranya mencari X? Sesuai jembatan mol, caranya mencari X adalah kita kalikan jumlah molnya dengan bilangan Avogadro. N dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Ya, oke, sekarang kita masukkan N-nya itu adalah 5. Berarti 5 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Dimana kalau kita cari hasilnya itu adalah 3,01 dikali 10 pangkat 24 atau 14. Ya, ini untuk contoh soal nomor 1. Rumusnya N dikali bilangan Avogadro. Ini adalah bilangan Avogadro. Oke, gampang ya. Sekarang kita lanjut soal yang kedua. Berapa jumlah molekul yang terdapat dalam 15 gram nitrogen oksida atau NO? Kita ketahui dulu ya. Di sini yang diketahui itu 15 gram. 15 gram berarti ini adalah massa. Kalau di jembatan mol massa itu G ya, G besar tadi. Bisa juga G atau M ya, boleh. Ya, tapi kalau pakai jembatan mol tadi kita pakai G. Yang ditanya adalah berapa jumlah molekul, berarti yang ditanya adalah N-nya berapa. Tadi berdasarkan jembatan molekul, untuk mencari jumlah mol atau jumlah molekul caranya adalah sama dengan massa dibagi MR. Oh iya, di sini MR-nya itu berarti kita pakai AR dari N dan AR dari O. Adik-adik harus ingat ya, 5 AR yang harus dihafal. Di antaranya adalah nitrogen dan oksigen. Oke, kita masukin dulu, masanya itu adalah 15 gram per ARN ditambah ARO. Oke, ayo masih ingat nggak berapa ARN dan ARO? ARN itu adalah 14 dan ARO itu adalah 16. Dihafal ya, kalau untuk 5
atom yang harus dihafal. Jadi ini 15/30 sama dengan 0,5 mol. Nah, jawabannya adalah 0,5 mol. Oke, hitunglah massa dari 0,2 mol natrium sulfat Na2SO4, di mana ArNa-nya 23, S32, dan O16. Di sini kebalikan yang tadi itu mencari jumlah mol, sekarang mencari massa. Ya, ini adalah N-nya. Berarti caranya adalah jumlah massa, boleh G, boleh M kecil ya. G sama dengan jumlah mol dikali MR. MR dari Na2SO4 ya. N-nya langsung saja adik-adik kita masukkan adalah 0,2. Di sini MR-nya itu berarti karena Na-nya ada 2, berarti di sini adalah 2 dikali ArNa ditambah ARS ditambah 4 dikali ARO. Jadinya sama dengan 0,2 dalam kurung 2 dikali 23 ditambah 32 ditambah 4 dikali 16. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ya. Ini 46 ditambah 32 ditambah 64. Jadinya 0,2 ini 142. Sehingga hasilnya adalah 28,4 gram. Oke. Contoh soal yang keempat. Hitunglah mol jika diketahui masanya 7,4 gram kalsium hidroksida. Oke, yang dicari adalah jumlah molnya, berarti N ya yang dicari. Tadi rumusnya kalau mau mencari N adalah massa ya, massa dibagi ini G atau M ya, massa dibagi MR dari CaOH2. Oke, kita masukkan. N sama dengan massanya adalah 7,4 per ArCa. Ca-nya 1 ya, ditambah ini 2 milik O dan milik H. 2 ARO ditambah 2 ARH. Jadi sama dengan 7,4 per 40 ditambah 2 dikali 16 ditambah 2 dikali 1. Sama dengan 7,4 per, langsung saja ya, ini hasilnya adalah 74. Jadi jumlah molnya adalah 0,1 mol. Contoh soal nomor 5. Ya, di sini tentukan volume dari 2 mol gas nitrogen jika diukur pada STP, RTP, suhu 30 derajat dan tekanan 1 atm dan suhu dan tekanan yang sama di mana 0,5 mol gas oksigen mempunyai volume 15 liter. Kalau STP, caranya tadi adalah kalau mau mencari volume, V sama dengan N dikali 22,4 ya. Sehingga ini adalah N-nya. Di sini N-nya itu adalah 2 ya. Jadi N-nya kita ganti dengan 2. 2 dikali 2, 2,4. Hasilnya adalah 44,8 liter. Nomor 2, RTP. Kalau RTP berarti volumenya adalah N dikali 24 sama dengan 2 dikali 24 sama dengan 48 liter. Oke, yang C. Nah, yang C ini kita perlu sedikit hitung-hitungan ya. Oke, kalau yang C kita pakai rumus yang tadi. V sama dengan N dikali R dikali T dibagi P. Di mana N-nya itu jumlah molnya. Jumlah molnya adalah 2. R-nya itu adalah tetapan ya, tadi nilainya 0,082, suhunya
Suhunya itu adalah 30 derajat, berarti 273 ditambah 30 derajat Celcius. Dibagi P itu adalah tekanan 1. Sehingga ini sama dengan 2 dikali 0,082 dikali 303 dibagi 1. Sehingga jawabannya adalah 49,7 liter. Ya, jadi kalau pada suhu dan tekanan tertentu caranya seperti ini, yang D. Yang C, maaf, sekarang yang D ya. Yang D itu suhu dan tekanan yang sama, di mana 0,5 mol gas oksigen mempunyai volume 15 liter. Jadi kita gunakan cara yang seperti ini. Volume 1 dibagi volume 2 sama dengan jumlah mol 1 dibagi jumlah mol 2. Nah, kita masukin dulu. V1-nya itu adalah volume dari oksigen, karena di sini dia bersatunya dengan oksigen. Berarti VO2, V oksigen. Dibagi, di sini adalah V gas nitrogen, berarti VN2 ya. Sama dengan NO2 atau jumlah mol pada O2 oksigen dan jumlah mol pada nitrogen. Oke, lanjut di sini ya adik-adik. Volume pada oksigen itu 15 liter. Volume pada N2-nya yang ditanya. Jadi kita tulis VN2 sama dengan jumlah mol pada oksigen adalah 0,5 dibagi jumlah mol pada nitrogen adalah 2. Jadi ini kita kalikan silang, ini dikali ke atas ke 0,5, 15-nya dikali dengan 2. Jadi di sini 0,5 VN2 sama dengan 15 dikali 2. Jadi volume dari nitrogennya adalah 15 dikali 2 dibagi 0,5. Jadi volume dari nitrogennya adalah 60 liter. Oke, di sini kakak punya latihan soal untuk adik-adik kerjakan di rumah ya. Ini soal yang pertama, soal yang kedua, dan soal yang ketiga. Selamat mengerjakan adik-adik. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow kami di Instagram @rumahdelajarjenio dan @kakakjenio. Juga TikTok kami di @kakakjenio untuk tips dan trik mengerjakan soal dengan mudah. Sampai jumpa. Bye.